Andi dan aku saling melihat. Hanya ada kesunyian di antara kami. Sebuah kesunyian yang berisi ketidakberdayaan dan kekecewaan. Dalam sekejap, semua harapan yang kami miliki tentang keluarga ini terasa hancur. Dan badai yang kami khawatirkan ternyata sudah datang. Lebih cepat dari yang kami kira. Aku berusaha mencari kata-kata, tetapi lidahku terasa keluh. Apa yang bisa kukatakan setelah semua ini? Pikiran-pikiran berlarian seperti anak-anak yang tak terurus. Kenapa Andi tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa dia memilih untuk menyimpan rahasia ini sampai saat ini? Rasa sakit di dadaku semakin menyengat. Aku mengalihkan pandangan, mencoba menenangkan diriku sendiri dengan mengamati dinding-dinding rumah yang pernah kami bangun bersama. Rumah yang kini terasa seperti tempat asing. Dina, anak kami, muncul di ambang pintu. Senyumnya yang ceria kini pudar, tergantikan oleh keraguan. Dia bisa merasakan ketegangan di antara kami, meskipun tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi, Bu? Tanyanya pelan, seolah takut jika suaranya terlalu keras akan memecah keheningan yang melingkupi kami. Semua baik-baik saja, sayang. Jawabku, meskipun dalam hati, aku tahu itu kebohongan. Bagaimana bisa aku berkata demikian? Andi menatapku, seolah meminta dukungan, tetapi aku merasa terlalu terluka untuk memberikan itu. Ibu dan ayah hanya perlu sedikit waktu. Lanjutku, berharap itu cukup untuk menutupi kenyataan yang menyakitkan. Dina mengangguk, meski wajahnya menunjukkan ketidakpastian. Dia pergi ke kamarnya, dan suasana kembali sunyi. Andi akhirnya membuka mulut. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. Rina, aku tahu ini sulit. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Tapi kau sudah melakukannya, Andi. Jawabku tajam. Kau menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan kita. Bagaimana bisa kita melanjutkan setelah semua ini? Dia menghela napas dalam-dalam, seolah berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Aku berjanji, ini tidak akan terulang lagi. Dari sudut mataku, aku melihat refleksi harapan dan ketakutan yang campur aduk di dalam diri Andi. Tetapi, bisakah aku begitu saja mengabaikan rasa sakit ini? Saat itu, Nina sahabatku tiba-tiba terlintas dalam pikiranku. Dia mungkin tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Apakah dia bisa memberikan kami saran? Atau justru semakin memperburuk keadaan? Aku perlu waktu untuk berpikir. Ucapku, menahan air mata yang ingin meluncur. Andi mengangguk, wajahnya memucat. Dia tahu ini bukan jawaban yang ingin didengarnya. Tetapi aku tidak bisa memberikan keputusan dalam keadaan seperti ini. Hari-hari berikutnya terasa berat. Sekolah Dina menjadi pelarian baginya. Ia berusaha mencari kebahagiaan di luar rumah. Sementara Andi dan aku terjebak dalam ketidakpastian. Setiap malam sebelum tidur, aku mengingat kembali momen-momen indah kami. Berusaha menemukan kembali cinta yang pernah mengikat kami. Suatu malam, aku memutuskan untuk berbicara dengan Dina. Kita perlu berbicara, nak, kataku dengan suara lembut. Dia memandangku, penuh rasa ingin tahu dan harap. Tentang ayah. Ketika aku mulai menjelaskan segala hal, aku melihat matanya membesar. Syok dan bingung menyatu menjadi satu. Tapi Bu, kenapa ayah tidak bilang apa-apa? Dia bertanya, suaranya bergetar. Dia harusnya jujur. Kadang, orang dewasa berpikir bahwa menyimpan rahasia bisa menghindari masalah. Tetapi kadang, justru itu yang menghancurkan. Jawabku, berusaha menahan tangis. Kita semua harus belajar dari kesalahan ini. Kami saling berpelukan dalam keheningan, merasakan ketegangan yang perlahan-lahan mulai mencair. Meskipun masih ada banyak yang harus diperbaiki. Hari terakhir, sebelum rahasia besar terungkap, kini menjadi titik awal kami untuk melangkah maju. Kami akan mencoba, setidaknya, untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan yang tertinggal. Hari terakhir, sebelum rahasia besar terungkap, kini menjadi titik awal kami untuk melangkah maju. Kami akan mencoba, setidaknya, untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan yang tertinggal. Aku duduk di ruang keluarga, mengamati Andi yang terbenam dalam pikirannya. Wajahnya tampak lelah, namun penuh harapan. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, rasa canggung masih mengitariku. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Mungkin ini adalah awal dari kebangkitan yang kuharapkan. Kita butuh bicara, kataku pelan, berusaha memecah ketegangan yang mengisi ruangan.
Andi mengangkat wajahnya seolah terbangun dari lamunan. Matanya yang biasanya penuh keyakinan, kini menyiratkan keraguan. Aku tahu, Rina. Aku ingin menjelaskan semua yang terjadi, tapi aku hanya ingin mendengar darimu, Andi, tanpa menyembunyikan apapun. Setiap detik kita menghindar dari kebenaran, membuat semuanya semakin sulit. Dina, anak remaja kami, memasuki ruangan dengan wajah ceria yang mulai pudar. Dia sudah merasakan ketegangan ini lebih dalam daripada yang pernah kami duga. Aku bisa melihatnya di matanya. Dia ingin tahu, dia ingin mengerti. Apa ada yang salah? Tanyanya, suara bergetar. Tiba-tiba Andi berdiri dan berjalan mendekati jendela, menatap keluar seolah mencari jawaban di luar sana. Mungkin kita semua perlu berbicara tentang apa yang terjadi, tentang masa lalu yang tak bisa kita ubah, katanya. Suaranya tegas, namun di balik itu tersembunyi rasa bersalah yang mendalam. Ya, kita perlu itu, jawabku, berusaha memberi kekuatan pada diriku sendiri dan pada mereka yang kucintai. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk Dina juga. Dina mendekat, menggenggam tanganku. Ibu, aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ayah terlihat berbeda? Pertanyaannya sederhana, tetapi menyentuh inti dari segala persoalan yang kami hadapi. Andi menoleh, matanya bertemu dengan mataku. Aku tidak ingin membebani kalian dengan masa laluku, tapi aku tahu itu tidak adil. Mungkin sudah saatnya aku mengungkapkan semuanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Andi mulai bercerita. Ia mengungkapkan rahasia yang selama ini disimpannya. Bagaimana ia terjerat dalam kesalahan yang menyebabkan luka dan keraguan di antara kami. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah serangkaian penyesalan yang tak terungkapkan selama bertahun-tahun. Rasa sakit dan kelegaan bercampur aduk di dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa terkhianati. Namun di sisi lain, aku menyadari bahwa setiap orang berhak untuk membuat kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Ketika Andi selesai bercerita, ada keheningan yang mencekam. Aku dan Dina saling memandang, menunggu reaksi satu sama lain. Bagaimana kita bisa melanjutkan dari sini? Tanya Dina, suaranya penuh kekhawatiran. Andi menunduk, tetapi kemudian mengangkat kepalanya dengan keyakinan baru. Dengan kejujuran, dengan cinta, dan perlahan-lahan menyatukan kembali yang telah retak. Aku berjanji tidak akan menyimpan rahasia lagi. Aku merasakan harapan baru tumbuh di dadaku. Mari kita lakukan bersama. Kita bisa belajar untuk saling memaafkan. Kita bisa bangkit. Kita adalah keluarga. Dina tersenyum meski air mata menggenang di pelupuk matanya. Kita bisa melakukannya kan? Kita bisa mulai lagi. Hari itu, kami berdiri bersama, berusaha merajut kembali cinta yang sempat pudar. Dengan satu sama lain, kami menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Menyongsong masa depan yang lebih cerah. Hari itu, matahari bersinar cerah, seolah menandakan bahwa semua baik-baik saja di rumah kami. Rina, aku, mengaduk adonan kue yang terisi penuh cinta dan harapan. Aroma vanila menyebar ke seluruh sudut dapur, menambah kehangatan atmosfer keluarga kami. Andi, suamiku, sedang duduk di meja makan, membaca koran dengan tenang, sementara Dina, gadis remaja kami yang ceria, tengah menyusun jadwal pelajaran untuk minggu depan. Kami tampak seperti keluarga bahagia yang diidamkan banyak orang. Namun, di balik senyuman dan tawa itu, aku merasakan ketegangan. Sejak beberapa waktu belakangan, aku sering melihat Andi melamun. Pandangannya kosong, seolah terjebak dalam kenangan yang tidak pernah ia ceritakan. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di dada ini. Sebuah rasa ingin tahu yang tidak bisa kutahan. Ketika aku menyimpan beberapa barang di gudang, pandanganku teralihkan oleh sebuah kotak tua yang teronggok di sudut. Penasaran, aku membukanya dan menemukan foto-foto lama. Beberapa di antaranya memperlihatkan Andi dengan sekelompok orang yang tidak kukenal. Mereka tersenyum, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapan mereka. Di salah satu foto, Andi tampak lebih muda, dengan ekspresi yang penuh rahasia. Kenapa dia tidak pernah menunjukkan foto-foto ini padaku? Aku merasakan jantungku berdebar. Mungkin sudah saatnya untuk meminta penjelasan. Saat aku mengembalikan kotak itu ke tempatnya, Dina muncul di belakangku, membuatku terkejut. "Ibu, ada apa?"
Tanyanya dengan suara ringan, tetapi aku bisa melihat cerminan keinginannya untuk tahu lebih banyak tentang ayahnya. Ah, tidak ada apa-apa nak, hanya mengatur barang-barang saja, jawabku sambil berusaha tersenyum. Tapi jelas, Dina tidak percaya. Ia mengamati lebih dekat wajahku, seolah mencoba membaca pikiranku. Ketegangan ini semakin menyelimuti rumah kami, dan aku bisa merasakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Di meja makan, Andi kembali mengalihkan perhatian kami. Dina, bagaimana pelajaranmu di sekolah? Tanyanya dengan nada santai. Namun aku merasakan bahwa ada sesuatu yang mengendap di antara kami, seperti bayangan yang tak kunjung sirna. Dina menjawab dengan ceria, tetapi matanya menatapku seolah meminta pertolongan. Setelah makan malam, aku duduk di teras, merenungkan apa yang kutemukan. Kenapa Andi tidak pernah bercerita tentang masa lalunya? Dan kenapa ada sebuah misteri yang terus membayangi hidup kami? Dalam kegelapan malam, aku berusaha mencari jawaban, tetapi semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak. Saat itulah Nina, sahabatku, datang berkunjung. Senyumannya yang hangat seolah membawa sedikit cahaya ke dalam kegelapan hatiku. Kamu terlihat tidak tenang, Rina. Ada yang ingin kau bicarakan? Tanyanya, dan hatiku bergetar. Apakah dia tahu tentang rahasia Andi? Ah, tidak, hanya sedikit lelah, jawabku sambil berusaha menutupi kecemasan yang melanda. Semakin aku menyembunyikan kebenaran, semakin sulit untuk tidak terjebak dalam labirin rahasia yang akan terungkap. Hari-hari berikutnya akan menjadi penentu. Aku merasakan di balik senyum Andi dan tawa ceria Dina, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terungkap, dan aku harus siap menghadapi kebenaran, tak peduli seberapa menyakitkan itu. Hari-hari berikutnya akan menjadi penentu. Aku merasakan di balik senyum Andi dan tawa ceria Dina, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terungkap. Dan aku harus siap menghadapi kebenaran, tak peduli seberapa menyakitkan itu. Malam itu, ketika keheningan menyelimuti rumah, aku masih terjaga dengan pikiran yang penuh tanya. Andi pulang larut seperti biasa, seolah tak ada yang mengganggu rutinitasnya. Namun matanya yang biasanya tenang, kini tampak gelisah. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Namun setiap kali aku meliriknya, aku merasakan jarum waktu berdetak lebih cepat, menunggu saat di mana semua ini akan terkuak. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Andi. Aku mengingat kembali percakapan singkat yang pernah kudengar antara Budi dan Andi. Suara mereka samar, namun kata-kata insiden dan kekacauan terus menghantui aku. Dengan tekad bulat, aku menghubungi Nina, sahabatku yang selalu bisa memberikan bantuan. Nina, bisakah kita bertemu? Ada yang ingin aku bicarakan, kataku melalui telepon, berusaha agar suaraku tidak terdengar cemas. Nina setuju untuk datang ke rumahku sore itu. Saat menunggu, aku berusaha menenangkan pikiran yang berkecamuk di dalam kepalaku. Setelah beberapa lama, Nina tiba. Senyumnya merekah, tetapi aku bisa melihat kerisauan di matanya. Apa yang terjadi, Rina? Tanyanya, duduk di sofa yang sudah menjadi saksi banyak kisah kami. Nina, aku merasa ada yang salah dengan Andi. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku ingin tahu tentang masa lalunya. Ada apa dengan insiden yang dia sebutkan? Aku menatap matanya dengan penuh harap, mencari jawaban. Nina terdiam sejenak, kemudian menarik napas dalam-dalam. Kau tahu, Rina, kadang orang menyimpan rahasia karena mereka ingin melindungi orang yang mereka cintai. Mungkin Andi merasa jika kau tahu, itu akan menyakiti hatimu. Ini bukan tentang melindungi aku, Nina. Ini tentang kebenaran. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan, jawabku dengan tegas. Nina menggelengkan kepalanya, bingung. Aku memang tahu sedikit, tetapi aku tidak ingin terlibat. Budi pernah cerita tentang Andi. Dia terlibat dalam sebuah insiden di masa lalu, dan itu melibatkan keluargamu. Darahku bersardi mendengar namaku disebut dalam konteks yang begitu gelap. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Tanyaku, suaraku bergetar. Jangan terlalu terburu-buru, Rina. Semua ini bisa sangat menyakitkan. Yang aku tahu, Andi telah berusaha keras untuk meninggalkan masa lalunya. Dia tidak ingin kau terpengaruh oleh apa yang terjadi.
ujarnya, mencoba menghiburku. Namun perasaanku semakin tidak menentu. Aku merasa seperti berada di tepi jurang. Setiap kata Nina mengisyaratkan kebenaran yang lebih besar yang siap menjatuhkanku. Ketegangan di rumah semakin meningkat, terutama ketika Dina mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dari teman-temannya. Kenapa ayah tidak pernah bercerita tentang hidupnya sebelum menikah dengan ibu? Dina tiba-tiba bertanya, tampak bingung. Aku terperanjat. Sepertinya kegelapan ini tak hanya menggerogoti Andi, tetapi juga menimpa Dina. Semuanya mulai terjalin menjadi jaring yang sulit dipisahkan. Dan aku tahu, dalam waktu dekat, kami semua akan menghadapi badai yang tak terelakkan. Sepertinya, kegelapan ini tak hanya menggerogoti Andi, tetapi juga menimpa Dina. Semuanya mulai terjalin menjadi jaring yang sulit dipisahkan. Dan aku tahu, dalam waktu dekat, kami semua akan menghadapi badai yang tak terelakkan. Malam itu, langit seolah ikut merasakan kekacauan yang melanda rumah kami. Angin berhembus kencang, membawa kabut dingin yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku berdiri di dapur, mengaduk sup yang tak lagi ada rasa. Tidak ada aroma kehangatan yang bisa mengusir ketegangan di antara kami. Andi sudah pulang, dan aku tahu saatnya untuk berbicara. Ketika langkahku mantap menghampiri ruang tamu, hatiku bergetar. Andi duduk di sofa, tatapannya kosong menembus dinding, seolah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dia hadapi. Andi, suaraku bergetar, kita perlu bicara. Dia menoleh, tetapi tidak menjawab. Keterdiamannya membuatku semakin berani. Aku tahu ada yang kau sembunyikan dariku. Semua ini tidak bisa terus berlanjut. Mata Andi melebar, dan aku bisa melihat keraguan bertarung di benaknya. Rina, ini bukanlah waktu yang tepat, katanya pelan. Suaranya seolah berusaha menghindar dari kenyataan. Tidak ada waktu yang tepat untuk sebuah kebenaran. Apa yang kau sembunyikan? Jangan biarkan ini memburuk. Tangisku hampir membuatku terisak. Andi menghela napas dalam, seolah siap untuk mengangkat beban yang terlalu berat. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, katanya, suaranya penuh rasa bersalah. Aku datang dari masa lalu yang kelam, Rina. Sebuah tragedi yang kupikir bisa kulupakan. Pertama semua yang dia katakan terasa seperti angin segar yang berdesir di telinga. Tetapi kemudian, setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin menenggelamkanku ke dalam lautan ketidakpastian. Apa maksudmu? Dulu, sebelum kita menikah, aku terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Aku terjerat dalam dunia yang tidak kau bayangkan. Aku dituduh melakukan kejahatan yang tidak kulakukan. Dan aku bersembunyi dari masa lalu itu. Jantungku bergetar hebat. Kau berbohong padaku, Andi. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa mau menyimpan ini? Andi memejamkan matanya sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Aku melindungi keluarga kita, Rina. Aku tidak ingin masa lalu itu menghantui kita. Namun semakin lama aku menyimpannya, semakin sulit untuk keluar dari bayang-bayang itu. Di luar ruangan, suara angin menggeram seolah mendukung emosi yang mencuat di dalam diriku. Dan jika sebaliknya terjadi, jika rahasiamu mulai mengancam kebahagiaan kita, apa yang akan kau lakukan, Andi? Pertengkaran kami semakin mengguncang seisi rumah. Tiba-tiba, kami mendengar suara dari arah Angga. Dina dengan matanya yang bulat dan penuh air mata muncul di sana. Apa yang terjadi? Tanyanya. Suaranya bergetar. Hatiku hancur melihatnya. Dia seharusnya tidak mendengar semua ini. Dina, ini bukan. Aku mencoba menjelaskan, tetapi dia sudah berlari keluar, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang menakutkan. Andi dan aku saling melihat. Hanya ada kesunyian di antara kami. Sebuah kesunyian yang berisi ketidakberdayaan dan kekecewaan. Dalam sekejap, semua harapan yang kami miliki tentang keluarga ini terasa hancur. Dan badai yang kami khawatirkan ternyata sudah datang. Lebih cepat dari yang kami kira.